Halo guys, bertemu lagi bersama gue Reda. Jadi kali ini kita akan membahaskan tentang resign. Nah, jadi sebelum itu kita akan mulai pembahasan dulu. Jadi di sini gua akan membahaskan seri yaitu Berita News. Jadi di sini gua akan membahaskan berita dan pengetahuan ataupun pengalaman yang apa yang terjadi dari sekarang. Gue biasanya kalau bisa langsung update atau enggak, gue bisa secara natural gue akan bikin buat konten yang berbeda daripada yang gue cerita my story daripada momen. Tahu kenapa momen? Karena itu adalah tanda copyright. Fuck lah. Oke, mari kita mulai langsung pembahasan yang pertama. Jadi biasanya gue akan lihat di video tekotoknya kayak gimana. Ini kayak agak sedikit menyindir sih soal baru lulus kuliah nih. Coba cek, kita lihat ya. Dari CV dan nilai kamu bagus semua ya. Oke, satu lagi pertanyaan dari saya. Jadi sebelumnya kamu udah pernah kerja di mana aja? Ya belum pernah pak, kan saya baru lulus. Oh, berarti kamu belum punya pengalaman kerja ya? Ya belum punya dong, kan saya baru lulus. Oh gitu. Terus kok kamu lamar di sini? Kan di info lamaran tulisannya fresh graduate boleh lamar kerja di sini pak. Tapi kan kamu nggak ada pengalaman kerja. Ya ini mau nyari pengalaman di sini pak. Nggak bisa mas. Nah, emang bilang bener-bener gak bisa anjir. Tapi kalau di kantor lain, yaitu di kantor Bialang, ada yang suruh apa? Yang lakuin ini? Permintaannya apa? Jawabannya adalah dibolehkan masuk untuk tanpa pengalaman kerja. Astaga. Ini kalau di satunya, kalau di kantor selain Pialang ini udah nggak bisa apa lagi, Cok. Sumpah, ada yang umur 18 tahun. Sampai ada yang 27 tahun. Buset dah. Ini kayak lebih beda-beda sih Kamu harusnya. harus punya pengalaman kerja dulu. Nyari di mana pak pengalamannya? Ya coba kerja dulu mas. Ya ini saya lagi mau coba kerja pak. Tapi kamu belum ada pengalaman kerja. Gimana sih, kan saya nyari pengalaman kerja. Terus saya harus apa, bapakku, sayangku, cintaku? Kamu harus coba kerja mas. Ya kan ini mau nyoba bapakku di sini, oi, di sini, oi. Kita nggak bisa mas. Soalnya mas belum ada pengalaman kerja. Atilan nih kantor lo pada. Ya bener. Ini aku pernah ngalami masalah ini kalau ada gara-gara nawarin kerja tanpa pengalaman, gua disuruh pas interview emang rese. Gue juga kayak gitu gara-gara di video ini, gue pernah rasain gara-gara ini. Anjir emang. Ya, so kalau kalian pikirkan tentang ini, kalian bisa cek video ini yang ada di bawah deskripsi. Jadi kalian bisa nonton tentang yang baru lulus kuliah itu. So hati-hati yang nyari nawaran kerja seperti itu, tolong jangan lakuin ini, please. Kasihan uang kalian mau dipakai apa buat jadi nawarin kerja. Astaga, sorry to say, okay? Please. Gue bisanya bukan nyari, katanya gini, misalnya ini ya. Nah, pertanyaannya adalah, pertama, dia bilang gini ke temanku nih, Bang, kalau boleh tahu, kamu kerja kantor atau kerjanya di rumah? Terus apakah gajinya berdasarkan persentase besarnya dana nasabah yang kita bawa ke kantor, atau gaji yang sudah pasti diberikan oleh kantor ke kamu secara bulanan? Ya mungkin bingung sih. Ini pertanyaan yang sangat kontroversial ya. Ya ini sih ya emang bener-bener setara dari otakku, bener atau salah. Jangan salahkan aku, please. Ini belum mulai melakukan tentang bisnis ya. Jadi gini, kalau menurutku, kalau pendapat temanku soal ini, kalau lebih baik dia nanya soal diberikan oleh kantor ke kamu secara bulanan. Takutnya abal-abal. Ya, ini benar-benar jadi. Waktu itu kemarin ada satu NGM yang baru masuk, yaitu si Chandra. Terus untuk memastikan dia mau pengen join atau enggak, aku rasa aku pengen dia nanyain soal kantor nih kayak seperti apa gitu. Iya memang gitu. Nanti kita pastikan dulu dalam keadaan seperti apa yang kita seperti
nggak tahu ya, mungkin itu sih yang bener tandanya seperti itu. Nih kita coba cek. Nah kalian bisa cek ada berapa bintang di situ ya, mungkin kalau 3 4 lah ya, ini nggak cukup juga sih. Ada berapa kalau di kantor lain biasanya ada yang ngasih 1 kayak ada 3 lah. Mungkin beda sih kalau di Jakarta gimana ya, padahal itu beda ya loh. Kalau di Jakarta itu beda mah. Tapi kalau di Bali gimana anjir? Ada tempat lain, ini bukan dari tempat sininya sih. Tapi sekarang udah di beda lagi. Kalau di perempatan jalan itu habis itu ada kantornya mereka. Jadi kayak gitu harusnya. Itu ya. Itu contoh. Itu referensi ya buat kalian untuk nanyain soal kantornya di Bialang itu. Ya itu kan contohnya. Jadi biasanya agak terlalu terpaksa gitu. Coba aku tanyain tentang kejadian soal kantor kerjanya begini lah, dijelasin ya gitu. Kalian bisa cek dulu, aku akan nanyain pendapat dari tentang informasinya. Nah di sini, nah kalian bisa cek di bawah deskripsi, ada linknya di aku akan taruh di sana ya. Kalian bisa cek di sini. Nah di sini ada beberapa jabatan yang berbeda banget. Nah masalahnya di sini ada beberapa kantor dari jabatan ini: administrasi, akuntansi, keuangan, perbankan, manajer, pemasaran, dan penjualan. Gimana bisa terjadi anjir? Nah, di sini ada jabatan populer. Pertama di setiap kantor dapat gajinya kira-kira 2,9 juta per bulan. Begitu ya. Untuk dapatnya 53 gaji setiap dilapor ya. Satu orang tuh ada berapa laporan, itu masalahnya coy. Untuk marketing ini dapatnya 3,7 juta. Mungkin itu kalau di level marketing itu level manager menurutku gitu. Soal jabatan populer yang ku bahasin mungkin ini. Untuk di financial consultant ini dapatnya 2 juta. Untuk staff telemaking ini dapatnya 2 juta juga. Wow, beda banget ya. Mungkin ada berapa dari jabatan populer, administrasi, sama pemasaran, sama manajer, beda ya. Itu loh, itu yang bener-bener ya bikin nggak masuk akal sih. Setiap target yang kalian harus nempuh mungkin bakal beda sih. Gimana cara lakuin ini? Kalian bisa cek di bagian keuangan dan perbankan. Ini dapatnya kira-kira 2 juta. Financial konsultan atau bisa bilang bisnis konsultan atau dipakatnya BC. Jadi disitulah tempatnya cuy. Terus, nah yang ku jelasin dari unsurnya di sini adalah rata-rata gaji bulanan dari PT Konta Perkasa Futures berkisar dari kira-kira 2 juta per bulan. Untuk staff telemaking hingga 3,9 juta atau hampir dari 4 juta lah. Lebih ya segitu ya untuk staff marketing. Marketing itu cocoknya dari bagian manajer. Repot ya, bener repot. Perlu diperhatikan bahwa semua gaji adalah perkiraan berdasarkan masukan dari pihak ketiga kepada Indet. Oh, Indet itu kayak sebuah perjanjian. Jumlah ini dibagikan kepada pengguna Indet hanya untuk tujuan perbandingan saja. Gaji minimum mungkin saja berbeda dari tiap wilayah yurisdiksi dan kamu harus berkonsultasi langsung dengan perusahaan tersebut untuk mengetahui jumlah gaji sebenarnya. Ya bener-bener ini sesuai target anjir. Kenapa begini cok? Ya ampun, sesuai target dong. Bener-bener sesuai target. Ya mungkin kalian tahu lah sendiri. Itu yang ku bikin bermasalah sih soal ini. Ya kalau tanyain gaji ya nggak bisa kasih tahu lah. Soalnya harus nempuh sesuai target minimal ya. Minimal kalau didatain minimal 25 APP. Setelah 25 nyampe baru follow up. Nah untuk berikutnya untuk AGM artinya itu member get member. Apa itu member get member? Biasanya kalau dia mereka kasih julukan itu sebenarnya itu nyari membangunkan tim baru.
Biasanya kalau ada formatnya itu bukan kayak MLM, tapi sama persis loh. Serius, sama persis dalam hal yang lainnya juga MGML. ML sama NGM. Tapi kalau di fokus formula kayak sama juga loh. Misal gini, misalnya itu namanya atasan, terus adalah perwakilan, ada 2, terus habis itu di bawahnya pagi menterian ada 3, terus habis itu anggota ada 5. That's why itu beda banget ya. Kayak format, kayak forumnya gimana ya, kayak gambar-gambar formasinya ya memang benar terjadi sih sebelumnya. Tapi kalian bisa tahu sendiri yang kalian lakuin tentang kantor itu, ya kalian bisa nggak kuat, siap-siap ku bakal kalian resign. Itu loh masalahnya. Jadi ini yang masalah tentang soal yang kalian tahu tentang ini ya, 8 tanda harus segera resign dari kantor ya, jadi begitu. Jadi di sini pertama yang aku jelasin adalah salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah bisakah pekerjaan Anda saat ya mungkin kalian tahu lah soal pertanyaan mulai di kantor bisakah berkembang, kalau enggak ya pasti ya paling nggak kuat ya. seriously nggak kuat banget cuy. Oke. Untuk kedua, makin sulit termotivasi. Introspeksi diri kembali. Bandingkan motivasi Anda pertama kali bekerja dengan saat ini. Apakah Anda kehilangan motivasi dan semangat kerja? Apakah Anda malas bangun pagi untuk bekerja dan lebih tertarik dengan hal lain bekerja? Pada dasarnya tertarik dengan hal lain selain pekerjaan kantor. Ya, kalau menurutku ini mungkin ya bisa aja sih. Cuma aku tertarik kalau gara masalah uang itu gue hilang semangat begitu. Masalahnya uangnya kemana anjir? KRS aja mau bayar, kartu rencana studi. Ya benar. Terus untuk biaya-biaya yang untuk makanan, minuman, apa lagi, lu bukan pakai pamer. No, jangan aku pakai gunakan pamer. Itu nggak suka banget sih dengan cara itu. Sorry banget ya. Langsung hilang semangatku gara-gara hilang uangnya. Dana juga masih kurang. Cukup itu sekali aja orang sederhana. Emang bener. Terus yang ketiga, merasa stres setelah bekerja. Stres dan lelah setelah bekerja adalah hal yang wajar. Namun apakah Anda merasa kelelahan yang berlebihan dan menguras tenaga fisik dan pikiran di kantor? Ya, benar sekali. Jadi kalau merasa stres, lu mikirin uang dicari, pusing juga coba. Itu paling parah coba. Kalau kalian nggak bisa mikir apa-apa ya percuma coba. Itu udah kebuang emosi itu soalnya. Tapi ya kalau mau tahu sendiri ya kalian bisa coba cari cara dulu. Sorry ya, suara aku kalau agak sedikit noise ini agak itu kipas dulu soalnya ini gue takutnya ini gara-gara laptopku udah mulai panas, gue akan cepetin sedikit ya. Itu yang gue jelasin. Oke. Gue akan singkatin dulu biar lebih cepat ya. Oke, yang keempat, apakah gaji terlalu kecil untuk menutupi kebutuhan finansial? Mungkin saja Anda adalah orang yang lebih mementingkan lingkungan kerja yang baik dibanding dengan gaji. Gaji. Oke. Namun tak dimungkiri kalau gaji juga jadi salah satu faktor menentukan kerjaan. Jika Anda berbani banyak pekerjaan dan juga banyak jabatan yang cukup tinggi, maka pelajaran Anda harus menentukan gaji Anda juga harus besar. Setidaknya ini menjadi bagian dengan cara perusahaan menghargai pekerjaan dan ide-ide yang sudah Anda lakukan di kantor. Ya, benar. Ide dan ilmu di bisnis kantor itu yang hal benar-benar wajar banget. Ya. Terus yang kelima, mengorbankan integritas karena pekerjaan. Setiap pekerjaan punya kriteria. Maksudnya gimana? Setiap pekerjaan punya integritas dan kode etiknya sendiri, begitu pula dengan pribadi seseorang. Seperti kalau kalian lakuin dengan pikiran dan intelijen sama intelektualnya mungkin agak sedikit lebih berparah atau nggak bisa ingat apa-apa, kalian bisa lupa lah. Tapi lu bisa cari ide sendiri sih. Maksudnya kalau punya ada ide-ide yang lain pasti ya bisa pikirkan dengan cara sendiri.
Itu pun hal merasa sulit, sumpah. Sulit banget anjir. Itu aja sih. Yang keenam, merasa direndahkan bos dan rekan kerja. Nah ini yang kalian tahu anjir. Tolong dibaca di nomor 6. Dah, itu yang aku terakhir aku bacain nomor 6 aja. Cukup. Berbeda pendapat dengan bos dan rekan kerja adalah hal wajar. Hanya saja ini tak berarti kalau bisa saling merendahkan. Setiap orang butuh aspirasi dalam bekerja. Jangan harap karyawan bisa bekerja dengan baik jika tak pernah aspirasi oleh rekan kerja dan terlebih oleh bosnya. Itu aja cukup. Menurutku kalau di pendapat nomor 6 ini ya agak beda sih dari posisinya kita dari BC, SPC ataupun yang lainnya juga, atau bisa bilang BSM, Business Manager. Ya, jadi kayak gitu. Bisa kalau dari bagian atasan dari BC, kita dari bawahnya BC, atasnya SPC, atasnya lagi BSM. Kita gak selalu memikirkan jari anggota, gak selalu memikirkan dengan appointment, gak selalu memikirkan dengan follow up. Itu yang kalian bikin ragu-ragu dan sampai banyak mau kontak kemanapun udah habis terus ada yang nolak. Itu jeleknya, rasa emang. Jadi segitu aja hari ini, aku udah cukup menjelasinnya apa yang terjadi sekarang. Wah, udah 40 menit. Dan itu aja hari ini. Kalau ada yang salah mohon maaf bang. Tapi kalau kalian salahkan dengan saya dengan komentar dan agak sedikit kasar atau merendahkan dengan mindsetku, ya tolonglah, mohon maafkan. Tapi ini maklumin aja. Tapi ini gue bukan cari gaji atau gimana atau sesuai cara sistemnya kayak gitu. Mohon maaf, aku kurang suka dengan cara seperti ini. Gue lebih baik gue resign dulu. Sekali lagi, mohon maaf. Aku bakal minta diundur setelah semester 6 dimulai. Oke, kalau gitu sekian hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga follow di Twitter dan Instagram. Segitu aja hari ini. Sampai ketemu lagi. See you next time. Bye bye.